semuanya. Udah lengkap berarti ya? Iya. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Ada moderator ya. Ini kita mau buat dalam sesi wawancara kah? Iya, sesi wawancara poin. Berarti kalian yang mengajukan pertanyaan ya? Iya. Oke, silakan. Begitu, host mulai dari perkenalan diri dulu berarti ya. Iya, Oke, yang mau kamu silakan. Oke, baca Quran. Oke, nama host Vicky. Sebagai salah satu pengurus di Mafia Maitreya, kadang juga memang ada yang tahu atau membabarkan dharma. Jadi memang ada tugas dari pandita yang kasih didelegasikan ke host sebagai salah satu duta dharma. Jadi hari ini semuanya berkumpul karena memang pas ya waktunya. Oke, jadi karena memang ada tugas dari sekolah, kita langsung mulai saja. Apa yang mau kalian tanyakan, host akan menjawabnya. Nah, dari segi apa, perspektif apa, nah yang host juga sama-sama belajar dengan kalian. Nah, karena kan kalian generasi muda, jadi memang pandangan kemudian visi misi dari setiap orang itu berbeda-beda, ya kan? Nah, karena lingkungan dari setiap orang itu juga berbeda-beda, sehingga cara pandangnya, sudut pandangnya itu juga berbeda-beda, sehingga tidak dipungkiri nanti akan ada berbagai jawaban yang akan muncul. Oke, boleh mungkin siapa yang mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Oke, ada yang dari sisi cowok mungkin? Dari sisi cewek ya. Cara nentuin tujuan hidup kayak mana? Selanjutnya kan topik kami itu tentang tujuan hidup. Oke, Jadi tentang tujuan hidup. pertanyaan kita bagaimana cara kalian supaya untuk nentuin tujuan hidup kalian? Menentukan tujuan hidup ya. Kalau dalam perspektif kalian kan topiknya itu dari pelajaran agama ya. Ya. Kalau dalam perspektif agama Buddha khususnya, tujuan hidup seorang manusia itu bisa dibilang adalah untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, karena memang itu bisa dibilang tujuan akhir kita, nah, seperti sang Buddha. Nah, jadi di sela-sela proses kehidupan untuk mencapai sebuah kesempurnaan, nah, jadi harus ada prosesnya. Bagaimana sih prosesnya? Seperti dalam ajaran agama Buddha, harus mengikuti Pancasila Buddhis tentunya. Nah, kemudian mengikuti kita bilang ajaran Sang Buddha itu bisa dibilang 8 jalan unsur mulia. Nah, itu kalian pasti ada belajar punya. Nah, jadi sebenarnya semua ajaran agama dimanapun, apapun itu, mengajarkan tentang metta, cinta kasih, karuna, berbelas kasihan. Itu sebenarnya semuanya sama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi ideologi ya, agama, sebuah agama itu semuanya mengajarkan tentang metta, tentang cinta kasih. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwasanya sebenarnya tujuan hidup seorang manusia itu adalah mengamalkan metta atau cinta kasih. Nah, itu menurut pandangan saya pribadi host sendiri. Nah, mungkin ada dari sisi selain agama, nah, ada lagi sisi dari kita bilang common sense, kita bilang pengetahuan umum. Nah, setiap orang pasti memiliki tujuan yang berbeda hidupnya. Ada yang mau jadi orang kaya, ya enggak? Orang yang sukses. Ada mungkin ingin menjadi kita bilang selebriti. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu tujuan hidupnya. Ada orang yang kita bilang dia pengen berdedikasi untuk negara, mungkin menjadi dokter, menjadi profesor. Nah, jadi ingin membahagiakan keluarganya. Jadi sebenarnya tujuan hidup orang itu berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya kita bilang pokok pemikiran setiap orang itu sama, yaitu membahagiakan seseorang, betul nggak? Nah, terutama membahagiakan diri sendiri.
Jadi sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu seperti tadi, yaitu setiap orang itu harus mengamalkan meta atau cinta kasih. Jadi itu adalah bisa dibilang akar pokoknya. Nah, jadi sebenarnya tujuan hidup kalau menurut saya sendiri ya memang kalau kita di sekolah, kalau kalian tiap hari ke sekolah kan pasti lihat tulisan yang paling besar itu 展现人之美. Nah, jadi kita merealisasikan keindahan kodrati seorang manusia. Apa sih keindahan kodrati seorang manusia? Cinta kasih, ya enggak? Seseorang yang tidak punya yang namanya cinta kasih itu bisa dibilang orang yang kekurangan sesuatu di dalam hidupnya. Nah, jadi kalau kita bisa merealisasikan cinta kasih di dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang indah, adalah orang yang bahagia. Nah, jadi begitu sih pandangan Jose, saya sendiri. Mungkin ada kontra atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Baru 5 menit saja. Ya, silakan. Hak dan kewajiban sebagai penganut agama Buddha sebenarnya bisa dibilang hak kita adalah, kalau hak dan kewajiban kita pasti menjalankan ajaran agama Buddha, ajaran Sang Buddha. Kemudian kewajiban kita ya, hak yang akan kita dapatkan sebagai kita bilang manusia atau murid Sang Buddha, sudah pasti kita saat menjalankan ajaran agama Buddha itu kita akan menerima hasilnya. Nah, seperti kita menanam bibit kebaikan, pasti hasilnya itu akan kita dapatkan, yaitu kebaikan itu sendiri. Jadi pada saat kita bisa menjalankan ajaran Sang Buddha dengan kita bilang dengan benar, maka sifat kemudian kita bilang perilaku kita itu akan bisa dipancarkan seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang perjalanan hidup kita itu pada saat kita menjalankannya sesuai dengan ajaran agama Buddha, pasti akan ada kita bilang naik turunnya. Nah, tetapi kalau kita bisa mengamalkan ajaran Sang Buddha, pasti kita bisa menyadari. Nah, karena bisa dibilang Buddha itu adalah manusia yang sadar. Nah, pada saat kita kehilangan sesuatu, kita akan sadar bahwasanya semua itu hanyalah fana. Nah, tetapi itu butuh sebuah proses, tidak serta-merta kita dengar ajaran Sang Buddha, kita sudah dengar Dharma, kemudian tiba-tiba kita bisa merealisasikannya. Karena memang di dalam proses kehidupan seorang manusia itu tidak ada yang instan, ya enggak? Memang sekarang banyak yang instan. Nah, oleh karena kenapa hari ini kita mudah mendapatkan, mudah juga untuk kehilangan, seperti itu. Oke, ada lagi? Boleh tanya dari perspektif apa, Nah, mungkin yang Jose belum tahu, ada pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal yang kalian mau tahu why. Nah, mungkin Jose bisa memecahkannya. Nah, atau mungkin kalau Jose belum tahu, nanti Jose bisa tanyakan kepada Pandita sendiri. Karena ini sebagai proses pembelajaran juga. Ada. Kan Tugas kita step by step tugas kita step by step untuk menentukan. untuk menentukan tujuan hidup dari awal lahir sampai nanti meninggal itu stepnya apa aja, Friends? Dari awal lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, step by stepnya. Sebenarnya tujuan hidup kalau menurut setiap orang pribadi, dari lahir kita belum bisa dibilang belum ada sebuah kita bilang target gitu, ya kan? Saat kita udah menanjak dewasa barulah diberikan target oleh orang tua kita, ya enggak? Masyarakat, ya enggak?
diberikan oleh lingkungan sekitar kita. Nah, nextnya cita-citanya mau jadi apa? Nah, pada saat kita sudah mulai proses belajar, masuk TK, nah, udah ditanya tuh sama guru-guru, ya enggak? Nanti sudah besar mau jadi apa sih? Nah, kan menurut kalian itu punya perspektif masing-masing mau menjadi apa. Nah, tetapi akar dari sebuah kita bilang cita-cita itu pasti setiap orang ingin menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat. Itu sudah pasti. Gak ada yang mau kita bilang tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan kehidupan, ya enggak? Bangun tidur cuman main HP, kemudian tidur lagi. Kayaknya kalau proses kehidupan cuman begitu melulu kurang asik, ya enggak? Kalau kita ada tantangan, nah sekarang ke sekolah kemudian ada ujiannya, barulah kita bisa merasa tertantang. Nah, kalau misalnya ujiannya begitu gampang, kalian masuk SMA tetapi ujiannya ujian anak SD. Nah, itu proses pembelajarannya itu pun menjadi kurang menarik, ya enggak? Karena bisa dibilang hidup seorang manusia itu membutuhkan sebuah ujian, membutuhkan sebuah tantangan. Jadi kita bilang step by step itu tergantung dari diri sendiri. Nah, proses kehidupan karena kehidupan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang anak harus kita bilang menjaga lingkungan kita. Nah, kalau kita menganggap sesuatu lingkungan itu baik, maka kita harus menjaganya. Kalau menurut kita lingkungan itu membawakan arus yang buruk, maka kita harus meninggalkan lingkungan tersebut. Nah, jadi sebenarnya tujuan hidup kita itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita mau atau tidak. Nah, pada saat kita sudah berkecimpung nanti udah SMA selesai, masuk ke perguruan tinggi, universitas. Nah, itu kita bisa dibilang sudah menjadi seorang orang yang dewasa. Guru-guru itu tidak akan pukon gimana. Laoshi, kemudian setelah, kemudian siapapun itu, karena kalian sudah dewasa. Kalian sudah dicap nih, sudah lulus SMA, sudah orang dewasa. Nah, jadi tujuan hidup kalian itu ditentukan oleh tangan kalian sendiri. Nah, oleh karena itu, pada saat kalian sudah lulus, itu kalian benar-benar harus mantap mindsetnya. Apa yang kita kerjakan itu benar atau enggak, kita harus tahu. Berdasarkan perspektif, kita bilang pemikiran logika kita. Nah, jadi dalam perspektif keagamaan itu juga penting, dalam perspektif logika kita juga penting. Nah, jadi pembelajaran pengetahuan itu juga sangat penting, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tujuan hidup itu ditentukan dengan kalian masing-masing. Mau menuju yang arah yang kiri atau kanan itu tergantung diri kalian masing-masing. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, seperti kata Sang Buddha. Nah, seperti itu. Ini mama udah jemput, jadi boleh izin. Oke, silakan. Oke, ada lagi? Foyen, kalau boleh tahu tujuan hidup Foyen apa ya? Dan juga kayak cara Foyen nentuin tujuan hidup dari kecil tuh sampai sekarang stepnya gimana? Tujuan hidup Foyen apa sih gitu? Tujuan hidup Jose sendiri ya, sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu kacang ya. Jadi tujuan hidup kalau menurut Jose sendiri ya cukup untuk menjadi orang yang lebih berguna, yang lebih kita bilang bisa upgrade diri. Jadi hari per hari, kemudian bulan per bulan, tahun per tahun itu kita selalu mengupgrade diri. Nah, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang berguna di lingkungan kita. Nah, jadi itu sebenarnya tujuan hidup yang kita bilang sebenarnya remeh kalau dilihat dari perspektif orang-orang yang sudah mapan. Nah, tetapi itu tergantung dari diri sendiri. Nah,
Jadi apapun tujuan hidup kalian itu harus kalian gapai dengan mindset yang benar. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau step by step, Jose pun sebenarnya kalau bisa dibilang dari dulu sampai sekarang, Jose kalau mencap diri sendiri ya orangnya introvert. Nah, jadi kalau kalian lihat mungkin Jose orang introvert, tetapi kenapa bisa ngomong di banyak orang? Nah itu karena sebuah proses pembelajaran juga. Nah, jadi tidak serta-merta orang introvert itu nggak bisa ngomong seperti itu. Nah, jadi kalau kalian bisa dibilang kalau kalian ada yang merasa dirinya malu lah, shy lah, nah itu kalian harus melewati sebuah pembelajaran di dalam diri kalian. Nah, mulailah belajar untuk kita bilang ngomong ke orang. Nah, jadi sebenarnya sebuah karakter itu bisa kita ubah. Jadi seperti itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau menurut Jose tujuan hidup diri sendiri itu cukup menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Itu aja. Anything else? Cara yang harus kita buat untuk menentukan tujuan hidup. Cara Yang kita butuhkan. cara yang kita butuhkan untuk menentukan tujuan hidup itu Cara yang kita butuhkan. Sekarang kalian harus set dulu tuh nih, tujuan hidup kalian apaan sih? Caranya nggak tahu itu. Caranya nggak tahu. caranya kayak mungkin mendengarkan dharma atau Dharma ada itu hanya bisa dibilang membantu saja. Jadi tujuan hidup itu kalian yang tentuin sendiri. Kalian harus tahu dulu hobi kalian apa, ya enggak. Kemudian kalian harus tahu dulu apa sih yang kalian sukai, apa yang tidak kalian sukai. Nah, itu yang baru bisa menentukan kita bilang cita-cita di dalam hidup kita. Nah, kalau tujuan hidup itu harus kita gali di dalam diri sendiri. Karena tujuan hidup orang beda-beda mah, ya enggak? Mungkin kalian pikir mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian mau menjadi seseorang seperti ini. Kalian harus set dulu. Kalau kalian mau menjadi seseorang seperti ini, kalian harus ada step-stepnya, harus ada mappingnya. Nah, misalnya contoh, tujuan hidup saya ingin menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses itu apakah serta-merta kalian bekerja bisa langsung sukses? Tidak, ya enggak. Pertama yang harus kalian lakukan apa? Pengetahuan harus kalian pelajari. Nah, kemudian dari lini kita bilang network. Nah, pekerjaan, kemudian mencari teman. Nah, itu juga harus kalian geluti. Jadi tidak serta-merta kita men-set satu tujuan hidup tanpa ada usaha kita akan bisa sampai di target tersebut. Jadi yang pertama itu harus berusaha. Nah, yang kedua kita bilang takdir itu di tangan Tuhan. Ya enggak. Jadi selain berusaha harus berdoa juga. Nah, selain berdoa juga tangan dari orang tua itu juga penting. Jadi harus berbakti kepada orang tua, harus rajin kita berbakti sama orang tua. Karena selain dari usaha, kalau yang biasa dipelihara pasti sering dengar Stephen Lee, Stephen Lee. Jadi 70% itu kekuatan dari Tuhan, 30% itu kekuatan diri sendiri. Nah, kalau kita mengeluarkan kekuatan kita 100%, itu baru hitungannya 30%. Nah, jadi bisa dibilang takdir kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Nah, tetapi bukan takdir ini tidak bisa kita rubah. Bisa. Caranya bagaimana? Seperti yang Sang Buddha ajarkan, tanamlah bibit-bibit yang baik. Bibit-bibit kebaikan itu bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Nah, seperti itu. dari kalian ada yang mau tanya? Ayo, yang dari cowok silakan. Ada yang menjangga hati kah menurut kalian? Gimana sih? Ada pertanyaan di dalam diri kalian? It's okay, tidak apa. Tidak harus pada topik ini juga. Kita tentukan. Wait. Memang kadang cowok kita semua
bilang gimana ya, kurang banyak bertanya dia. Memang begitu. Biasanya aku saya juga begitu, kalau disuruh guru bertanya ini memang gak ada pertanyaan deh. Iya. Buat kalian ada nggak? Ditawarin Cece cantik loh. Ini kelas berapa semua? 10 semua. Aku 12. Hah? Enggak 10. 10 kan? Oh, baru naik ya dari SMP ke SMA berarti ya. Oh, masih jauh perjalanan kali. Dari sisi ini sepertinya Jadi Fuyen, apa kata-kata motivasi Fuyen untuk tujuan hidup? Untuk kita motivasi. tujuan Yang menyangkut tentang tujuan hidup. hiduplah pada saat ini juga. Kalau mati? Tahu nggak arti hidup pada saat ini juga? Nggak. Saya juga nggak tahu. Nggak lah. Hidup pada saat ini juga yaitu berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi kita nggak tahu nextnya itu akan terjadi apa ya nggak. The future is like kita bilang mystery. Yeah. Nah, yesterday is a history, but today is nggak ada ii-nya juga ya, nanti a gift. Jadi pemberian dari Tuhan. Hari ini kita masih bisa hidup itu kan pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus menggunakan hidup ini semaksimal mungkin. Kita nggak tahu besoknya masih ada atau enggak. Nah, itu yang sering kita bilang kalau kita dengar dari sebuah orang ceramah ya, kita nggak tahu hidup besoknya itu masih hidup atau enggak. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Nah, ya, ini banyak pertanyaan ya. Nanti boleh buka sesi konseling nanti. Jadi doa Fuyen untuk kita apa? Doanya ya, semoga kalian sukses selalu. Wih, Amitofo. Amin. Hah? Selalu apa yang kalian inginkan ya harus tercapai lah. Wih, Nah, jadi harus step dulu apa yang harus kalian lakukan baru bisa menuju ke target. Jadi semoga bisa selalu bahagia dan bersukacita. Nah, satu lagi tujuan hidup kita selain meta menjalankan cita kasih, tujuan hidup kita yaitu bahagia. Setiap manusia itu tujuan hidup akhirnya itu bahagia. Bahagia untuk diri sendiri, membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga. Kalau hidup kita tanpa kebahagiaan itu kayaknya hambar. Jadi kalian yang sudah berteman di sini, jalanilah pertemanan kalian dengan kebahagiaan. Jadi jangan ada yang saling sikut-sikutan. Kalau berantem, nah namanya juga remaja, berantem is hal yang kita bilang tidak bisa kita lepaskan. Berantem boleh, tapi kita harus memikirkan ke depannya. Jadi pada saat berantem, kita harus memikirkan diri sendiri juga. Apa sih salah gua? Apa sih salah kamu? Nah, jadi dalam sebuah kita bilang sebuah perkelahian, mau itu berantem mulut, berantem, jangan sampai berantem benar-benaran lah ya. Nah, jadi kita harus memikirkan diri sendiri dulu. Apa sih salah saya? Nah, harus berintrospeksi dulu. Apakah saya telah merenggut kebahagiaan dari diri Anda? Kalau memang iya saya merenggut kebahagiaan dari diri Anda, maka kita harus meminta maaf. Ini udah kayak sesi ceramah ya. jadi kalau misalnya tujuan hidup kita tidak terpenuhi dan kalau kita mau ganti tujuan hidup yang lain, boleh gak? Boleh-boleh aja. Tergantung diri Anda. Tergantung seambisi apa diri Anda. Tujuan hidup mau menjadi orang kaya tetapi Rampok bank. nggak mungkin ya. Oleh karena itu harus set dulu nih, plan-nya harus ada. Kalau plan-nya ada tapi nggak direalisasikan ya sama aja bohong, ya nggak? Cuman ada mind mapping-nya tapi bangun tidur habis itu mau tidur lagi. Nah, kan it's impossible ya. Seperti itu.
nggak ada yang mau tanya lagi kan? Ditawarin loh. Tawarin. Ini kelas 10 semua, berarti SMP dari mana? Dari Rewira semua? Kak. Ada yang Ini murid baru. murid baru? Dari mana? Metodis Metodis mana? Binjai. Binjai? Oh, jauh juga, bisa sampai ke kemari. Cinta budaya. Oh, Cinta Budaya. Bodhicitta. Metodis Binjai juga. Waduh, ini jauh juga, Metodis Purbalingga. Oh, kira-kira. Oh, Carnegie. Oh, Carnegie School. Dulu Sir juga ada ngajar ilmu lagi. Ada ketemu atau enggak? Oke, kalau nggak ada sudah sih Oke, kalau tidak ada. pertanyaannya. Kita akhiri sampai di sini. Iya. Yang cinta-cinta masa nggak ada pertanyaan sih? Padahal sebenarnya cinta-cinta ini kayaknya hidupnya Hah? santai-santai aja. Ya? Cintau. Cinta, pria-pria. Pria. Oh, Bahasa Mandarin formal. Cinta, nansheng. oh, 这个先生有问题吗？ Sebenarnya sih ada masalah. Ada apa? Mengemudi karena bisa pusing. Jangan dipusingin. Ya. oke. Kalau tidak ada, kita sampai di sini. 老师再见。 Oke, 谢谢各位家人。谢谢。